Sistem pengereman pada sebuah mobil memiliki peran atau fungsi yang sangat penting. Selain untuk memperlambat atau menghentikan laju mobil, sistem pengereman juga memiliki peran yang krusial untuk menjaga keamanan pengendara ataupun pengguna jalan lain. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya sahabat YouTube Yuweril Channel dimanapun Anda berada? Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, dan senantiasa diberikan hasil berupa rizki yang baik, berkah manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Yuweril Channel. Seperti biasa, Yuweril Channel akan kembali dengan membagikan video. Kalau nggak video driving, ya kita perbaikan kendaraan berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, dan unit apa yang kita perbaiki biasanya yaitu mobil pribadi kami, yaitu mobil Suzuki XX4 tahun 2008 manual transmisi. Seperti yang terlihat di video, ini adalah unit mobil Suzuki XX4 tahun 2008 manual transmisi 1500 cc. Karena kita sudah diamanatkan untuk memakai mobil ini, untuk menggunakan mobil ini, jadi kita juga harus wajib merawat dan tanggap dengan apa-apa yang abnormal pada mobil ini. Sebagai driver dan pengendara, ataupun kadang juga bisa jadi penumpang, tentunya banyak pengalaman yang sudah kita alami dengan mobil ini. Salah satunya adalah tentang keluhan saat pengereman. Ini bekerja ketika pedal rem diinjek oleh driver dan dia akan menekan cakram atau piringan yang berputar bersama putaran roda. Ada komponen lain yang membantu kampas rem menekan piringan, sehingga piringan yang berputar bersama roda ini akan dihentikan dengan terjepitnya piringan atau cakram oleh kampas rem yang didorong piston, maka terjadilah pengereman. Piston ini ada di dalam kaliper kaliper rem. Ini bisa menekan kampas rem ketika pedal rem diinjak. Kurang lebih itu penjelasan dari saya tentang sistem pengereman pada sebuah mobil. Dan setelah kita persiapkan segala sesuatunya, seperti tempat untuk membongkar, untuk mengganti kampas rem ini, juga peralatan itu ya kalau bisa lengkap ya sebelum kita membongkar suatu masalah pada sebuah mobil. Setidaknya kita nyari rekomendasi alat apa yang akan digunakan, karena kita tidak tahu nanti di tengah-tengah kita bongkar terus alatnya tidak tidak mensupport, tidak mendukung kita. Aduh, itu jadi sesuatu yang akan membuat prosesnya lama
dan itu akan menimbulkan masalah baru karena terjadi perlambatan dalam pengerjaannya. Dalam melakukan penggantian kampas rem ini mungkin bisa saja terjadi kita pas membuka bautnya itu susah untuk dibuka atau keras, itu bisa saja. Terus bautnya itu selek, itu akan membutuhkan alat-alat baru dan itu akan panjang. Nah, saat proses penggantian kampas rem ini saya mengalami kesulitan membuka atau melepas kampas rem dari cakram. Nah, itu sesuatu yang saya alami dan bisa jadi pengalaman karena kampas rem itu sudah menekan si cakramnya, dan cakramnya itu sudah bentuknya sudah tidak apa ya namanya, jadi itu tidak rata gitu. Jadi yang sebelah tepi itu tebal karena yang sebelah tengah atau ini kan kegesek dengan kampas rem, lama-lama kan akan menjadi tipis, dan yang sebelah pinggir, yang sebelah sisi bulat kan, piringan itu bulat, terus sisinya itu masih tebal karena nggak kena gesekan dari kampas ini. Akhirnya lama kelamaan kan nggak rata, dan nggak rata itulah yang membuat saya kesulitan untuk melepas dari cakram karena dan harus melepas kaliper full penuh. Saya lepas kaliper penuh, jadi dua itu kan terlepas semua dua. Tapi di sini saya nggak bisa menunjukkan karena saya bisa mengambil videonya dari jauh. Ini pun saya ambil dari CCTV, tapi nggak apa-apa. Yang saya pengen saya sharing pengalaman saya, kesulitan saya saat mengerjakan proses penggantian kampas rem ini. Mungkin kalau untuk tutorial, banyak banget tutorial dalam ganti kampas rem mobil, tapi kan ini di luar dugaan, seperti sharing kesulitan dalam melepas kampas karena kondisi dari cakramnya itu sendiri kurang rata atau enggak rata lah, seperti itu. Jadi mungkin tiap permasalahan saat melepas atau memasang itu pasti akan berbeda-beda, walaupun secara dasar atau basic itu sama. Saat membongkar harusnya begini dan melepas harusnya begini. Teman-teman, mungkin yang ditunggu-tunggu adalah jadi ciri-ciri kampas rem sudah waktunya ganti, dan ini jangan sampai dianggap remeh oleh pengemudi kendaraan atau driver ya. Jadi sebaiknya kapan kampas rem mobil harus diganti, ini pasti terjadi pertanyaan pada setiap pengguna atau pemilik mobil ya. Untuk mengetahuinya sebenarnya banyak cara ya. Salah satunya seperti yang saya alami itu saat pengereman terjadi bunyi gesekan yang abnormal ya. Biasanya kalau saat ngerem normal itu tidak akan ada bunyi, tapi ini terjadi bunyi. Bahkan kalau sudah parah biasanya hingga berdecit. Selanjutnya ciri-ciri kampas rem sudah aus biasanya. Jadi di piringan itu terjadi goresan.
dan ini bisa kita lihat. Selanjutnya, pengereman tidak efisien. Demikian sharing dari URL Channel. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.